Shalom. Shalom kekasih Tuhan, kembali kita dalam ibadah pagi hari ini. Mari kita siapkan hati untuk menghadap Tuhan, beri pujian yang terbaik, beri penyembahan yang menyenangkan Tuhan. Kita mau tanggalkan semua kesibukan, kita mau menghormati Tuhan, dan kita mau mencari perkenan Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat kasih kemurahan-Mu. Tuhan, kami menyerahkan ibadah pagi hari ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, kebaskan semua yang bukan daripada Tuhan. Beri kami hati yang sungguh-sungguh Tuhan, mengasihi Tuhan, merindukan Engkau. Beri kami hati yang terus Tuhan, mengagungkan Engkau ya Bapa. Dengan hati bersyukur, dengan hati yang penuh sukacita, kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kuduskan kami, urapi kami Tuhan. Engkau pegang kendali Tuhan seluruh atas hidup kami ya Bapa. Dan kami menyerahkan ibadah ini Tuhan, dari awal sampai akhir, ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan. Bersyukur padamu Tuhan, bersyukur padamu Tuhan, atas kasih-Mu bermasmur, bagi nama-Mu yang kudus. Engkau
mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu Tuhan, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu nyata Tuhan, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja, kami puja Engkau Raja mulia. Kau yang kudus, Kau adalah yang kudus, Kau yang hidup.
Biar pagi hari ini Tuhan, kami mau datang dengan kesungguhan hati. Kami mau menyembah meninggikan Engkau Tuhan. Dengan sepenuh hati kami Bapa. Biar segala kemuliaan hormat Tuhan, kami naikkan setiap pujian kami hanya bagi nama-Mu yang kudus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji sembah dan puji, ku sembah Engkau Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji, sembah dan puji, sembah dan puji, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Yes Tuhan, biar hati kami terus memuji Engkau, mengagungkan Engkau. Bahkan kami mau bersorak-sorai bagi Bapa, sebab kami tahu Tuhan, Engkau hidup, Tuhan yang dahsyat. Tidak ada Tuhan seperti Engkau di bumi dan di surga. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Yes, mari saudara bangkit diri, kita akan bersuka bagi Tuhan. Kita katakan Tuhan Maha Besar, amin. Yes. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Yes. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Seru
atas segala raja ya Bapa. Nama di atas segala nama. Yes, sebutlah namanya. Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduklah hamba-Nya. Dia luar biasa, berdasar mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus
bangga punya Tuhan seperti Engkau. Engkau telah mati dan bangkit buat setiap kami. Tidak ada kekuatan cinta yang begitu dahsyat seperti kekuatan cinta-Mu ya Bapa. Sebab itu hati kami Tuhan sangat mengasihi dan mencintai-Mu seperti Engkau mencintai kami ya Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Mari saudara lebih lagi kita masuk dalam hadirat Tuhan. Meskipun
pikirkan tentangku, tak terselangi bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselangi bagiku. Sungguh indah, sekali lagi katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu. Terima kasih buat yang pengorbananmu dalam kehidupan kami Bapa. Kami tahu Tuhan, Kau terlalu mencintai setiap kami ya Bapa. Buat setiap kami Tuhan, Kau selalu menghargai pengorbananmu ya Bapa. Terus Tuhan, bawa hati kami Tuhan untuk membalas cintamu Tuhan. Walau itu Tuhan Sungguh indah, kami mau Tuhan belajar menghargai Tuhan setiap pengorbananmu. Mencintai Engkau ya Bapa. tak terselangi bagiku. Sungguh indah, sungguh indah pengorbananmu Tuhan, sungguh besar perbuatanmu buat hidupku. Kami mengagungkan atas segala perbuatan kasih-Mu Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu, tak terselangi dengan pikiranku. Kau telah nyatakan kesannya cintamu bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau sungguh baik, teramat baik. Terima kasih Tuhan, sungguh indah, sungguh Kami bersyukur Tuhan, kami adalah orang-orang yang berharga di mata-Mu. Yes Tuhan. Berharga Tuhan di hati-Mu. Yes, terima kasih Tuhan. Bahkan kami menjadi biji mata-Mu. Ya Tuhan. Terima kasih buat semua pengorbanan-Mu, buat cinta-Mu. Engkau sudah menjadi teladan yang sempurna dalam hidup setiap kami. Ajar kami Tuhan, mengerti nilai kasih, nilai pengorbanan, Ya Tuhan. bahkan nilai cinta yang sejati. Yes. Untuk kami persembahkan bagi-Mu, bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan dengar firman-Mu Tuhan. Mari Kau berbicara buat setiap kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Semua semata-mata karena Engkau, karena hikmat-Mu, karena
karena pengurapan-Mu Tuhan yang memenuhi hidup kami. Kami mau mendengar suara-Mu Bapa. Sampaikan apa yang menjadi hati-Mu dan berkati setiap umat-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu yang saat ini Tuhan boleh bergabung untuk masuk dan menikmati hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Kita akan buka sama-sama di dalam Lukas pasal yang ke-10. Dan firman Tuhan pagi hari ini adalah hati yang penuh dengan belas kasih. Saudara, betapa pentingnya arti belas kasih ya buat setiap kita anak-anak Tuhan. Kita akan buka di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Ya. Lukas 10 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu dan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabanmu itu benar. Berbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu ia pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang di tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Bawalah dia, dan jikalau kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Ya. Ayat 36, "Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?" Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Bapak Ibu sekasih dalam nama Tuhan, ayat firman ini mungkin sudah sering kali kita dengar atau kita baca, saudara. Tapi seringkali saudara tidak menjadi perenang dalam hidup kita. Saudara, tentang belas kasih, ya, banyak orang yang rela ya melayani itu, saudara ya. Bahkan banyak orang yang rela mungkin berkorban di gereja, ya. Banyak orang yang mungkin rela menabur, saudara, dalam momen tertentu, saudara, apalagi sebentar. Banyak kita anak-anak Tuhan, ketika kita di tempat umum, ketika di dalam suatu organisasi, kita adalah orang-orang yang sepertinya rela membayar harga, ya. Bahkan kalau lagi momen Natal, momen Paskah, saudara ya, orang mungkin berbondong-bondong, saudara. Tetapi saudara, banyak orang juga ketika tidak ada siapa-siapa, mungkin tidak ada orang yang melihat, tidak ada orang yang kita kenal, saudara. Pada saat kita melihat atau menemukan orang-orang dalam kesusahan, seringkali, saudara,
kita tidak punya hati yang penuh belas kasih. Jadi saudara terkasih, kita lihat sendiri di sini ya, di ayat 31, di situ dikatakan kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari belakang jalan. Saudara, seorang imam. Ya, seorang imam itu seorang pemimpin dalam rumah Tuhan, saudara. Ya, tetapi seorang imam ini dia hanya melewati, saudara. Saudara terkasih, kalau kita baca ini memang kelihatannya sederhana, sepele. Saudara, mari kita sama-sama menggali lebih dalam lagi. Ya, saya minta saudara semua fokus ya, jangan sampai mencuri jangan sampai saudara izinkan benih-benih yang Tuhan tabur itu diculik oleh roh-roh jahat. Ya. Kuasa-kuasa gelap supaya saudara tidak menikmati benih itu, saudara. Ya, mari kita fokus, saudara. Nah, saudara, bagaimana mungkin seorang imam ketika melihat orang sedang terkapar bahkan setengah mati, saudara ya. Tetapi dia bukan menghampiri untuk menolong, tetapi di situ dikatakan ia hanya melewati dari seberang jalan. Artinya seberang jalan itu dia berusaha apa? Menghindari, saudara. Menghindari untuk apa? Menolong orang tersebut. Saudara, kita mau pelajari. Imam adalah pemimpin, ya, pemimpin di dalam gereja Tuhan. Dan seorang imam juga bicara tentang pemimpin di dalam keluarga, saudara. Saudara, seorang imam itu adalah yang hidupnya, dunianya setiap hari adalah Tuhan dan firman-Nya. Saudara, seorang imam itu pasti 100% kalau saudara, menurut saudara standarnya Tuhan, seorang imam itu setiap hari hidupnya bergaul tuh dengan Tuhan dan firman. Jadi tidak akan keluar dari konteks itu, saudara. Entah lagi kalau sekarang imam zaman now ya, saya nggak ngerti, saudara ya. Saya nggak ngerti itu ya. Tapi kalau standar firman Tuhan, standar Tuhan, seorang imam, seorang pemimpin gereja, seorang pemimpin ibadah harus hidup setiap hari dengan Tuhan, bergaul dengan firman, dan hidupnya sendiri harus menjadi firman, saudara. Tapi kenyataannya di sini, saudara, imam itu hanya melewatinya dari seberang, berapa sengaja menjauh. Saudara, dari hal ini kita mau belajar tentang kedalaman hati seseorang. Isinya seperti apa? Ya, saudara, apalagi zaman dahulu, saudara, imam-imam semua harus pakai jubah. Jubah imam itu adalah bicara tentang kekudusan Tuhan. Bagaimana mungkin, saudara, hanya berpakaian kekudusan, tetapi hatinya penuh dengan segala kejahatan. Inilah topeng-topeng yang seringkali dibangun oleh pemimpin-pemimpin, ya, umat Tuhan. Bahkan pemimpin-pemimpin di dalam keluarga, karena imam bukan hanya bicara dalam gereja, tapi imam juga punya pengertian pemimpin di dalam keluarga, saudara. Ini seringkali mereka menggunakan topeng-topeng, saudara. Topeng-topeng rohani, topeng-topeng kekudusan, dan topeng-topeng kebenaran diri sendiri. Yang ujungnya hanya pencitraan. Tetapi bukan hati yang takut akan Tuhan. Saudara, berhati-hatilah dengan jubah yang kita pakai. Artinya setiap kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita, itu enggak main-main. Benar-benar enggak main-main, saudara. Kalau kita sudah berani menyandang yang namanya imam, kalau kita sudah berani menyandang yang namanya pemimpin gereja, pemimpin ibadah, kalau hati kita tidak punya takut akan Tuhan, saudara, pasti hati kita juga tidak punya belas kasihan. Nah, saudara, kalau di hati sudah tidak punya takut akan Tuhan, pasti tidak punya belas kasihan. Dan kalau hati manusia sudah tidak punya belas kasihan, berarti
tidak ada Tuhan dalam hidupnya. Saudara, saya berani menjamin, kalau orang yang tidak punya hati yang penuh belas kasihan, tidak ada Tuhan di hidupnya. Sekalipun banyak aktivitas gereja, bahkan pelayanan yang dia lakukan, bahkan korban yang besar-besaran di hadapan banyak orang, ujungnya Tuhan akan berkata, hanyalah engkau si pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Karena apa, saudara? Yang dia kerjakan hanya apa? Pencitraan. Yang dia hanya kerjakan hanya apa? Sebuah kehormatan. Tapi bukan hati yang takut akan Tuhan. Hati yang penuh dengan belas kasih. Saudara, kalau kita mau tahu siapa kita sebenarnya, pada saat tidak ada siapapun yang melihat kita, dan pada saat kita sedang mendapati orang-orang yang susah, kalau kita, saudara, tiba-tiba diingatkan seseorang yang lagi membutuhkan pertolongan, tapi sementara kita membekukan hati, kita tidak peduli, saudara. Bahkan kita berkata, saya saja hidup masih susah, ngapain ngurusin orang, ngapain nolong orang. Saudara, kalau hati kita sudah mulai ada kejahatan seperti itu, bagaimana kita bisa datang dengan begitu pedenya menyembah Tuhan? Mana mungkin, saudara. Kalau hati kita masih penuh dengan kejahatan dan kemunafikan, kita orang-orang yang tidak layak datang dalam hadirat Tuhan. Saudara, berbeda ya, hati yang penuh dengan kejahatan dengan orang yang masih berdosa. Kalau hati yang masih penuh dengan kejahatan tuh bicara niat, saudara. Hati yang masih keras, hati yang susah dengan pertobatan, hati yang masih penuh dengan kesombongan, keangkuhan, kebenaran diri sendiri. Ini susah. Tetapi berbeda dengan orang yang punya banyak kelemahan, punya banyak ikatan dosa, tetapi hatinya penuh dengan belas kasih. Saya percaya setiap orang yang hatinya penuh dengan belas kasih, sesungguhnya dialah orang yang sejujurnya takut akan Tuhan. Hanya saja masih harus melewati banyak proses. Tapi bayangkan, saudara, kalau hati kita ini tidak punya belas kasih, maaf saudara, saya banyak menyaksikan orang-orang itu bertopeng. Baik di luar, di depan banyak orang, cuma mau action, ya cuma mau pencitraan, cuma mau dipandang orang hebat, terhormat. Saya tidak pernah kagum dengan orang yang memberi di depan banyak orang, saudara. Tapi saya akan kagum ketika orang memberi dengan yang tersembunyi, tidak perlu dipublikasikan. Orang seperti inilah orang yang takut akan Tuhan. Saya tidak tidak kagum dengan orang yang mungkin tangannya suka memberi kemana-kemana, tapi hatinya penuh dengan kejahatan, hatinya penuh dengan pemberontakan, hatinya penuh dengan kesombongan. Saudara, saya percaya orang yang hatinya takut akan Tuhan selalu bukan hanya penuh belas kasih, tapi juga punya kerendahan hati. Saudara, banyak orang, saudara, suka memberi, tapi bicara tentang belas kasih dan kerendahan hati ini susah, saudara. Ya, banyak orang memberi tetapi punya motivasi. Banyak orang memberi, saudara, tapi nggak mau diatur, tapi ngatur, saudara. Setiap orang yang memberi, saudara, jarang sekali didapati memang dia tulus, dia rendah hati, dia takut Tuhan, dia punya belas kasih. Saudara terkasih, hidup ini yang terpenting adalah sikap hati. Kalau kita punya sikap hati yang takut akan Tuhan, yang rendah hati, yang penuh belas kasih, hidup kita ini akan berkenan, saudara. Ya, jadi saudara terkasih, kalau standar atau level imam saja tidak punya belas kasih,
Itu mengerikan sekali, saudara. Ya, imam yang selalu tiap hari bergaul dengan Tuhan, tapi hatinya gak punya belas kasih. Jadi artinya saudara, setiap jabatan atau status kita di dalam gereja itu tidak menjamin, saudara. Ya, bahkan di sini juga dikatakan demikian juga Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari belakang, dari seberang jalan. Lewi, siapa Lewi, saudara? Lewi adalah orang-orang yang mengurus rumah Tuhan. Wow, parah saudara ini ya. Ini parah, tetapi sebetulnya ini semua gambaran yang realitas, saudara. Ini Alkitab sudah ribuan tahun, saudara. Dan ini menggambarkan sesungguhnya realita akan kondisi hati baik saudara, pemimpin-pemimpin gereja maupun pengurus-pengurus gereja, pengurus-pengurus rumah Tuhan. Mereka yang punya jubah-jubah keimaman, jubah-jubah ya, hamba-hamba Tuhan, hanya sifatnya status. Saudara, ini sangat mengerikan. Dan biarlah ini jangan terjadi. Jangan terjadi buat setiap kita. Saudara, jangan sampai kita ini orang yang setiap hari orang lihat kita rajin ke gereja, rajin ibadah. Bahkan kita dikenal orang seorang hamba Tuhan, pemimpin ibadah, pemimpin gereja, seorang diaken. Tapi hati kita ini masih penuh kejahatan, saudara. Hati kita gak punya belas kasih. Gak pernah memikirkan, saudara, setiap penderitaan orang lain. Jangankan orang lain, saudara, mungkin keluarga, mungkin saudaramu yang kau lihat dengan mata kepalamu. Mereka tidak bisa makan, mereka dalam kesusahan. Tapi kau menutup mata, kau menutup telinga. Tapi begitu kau keluar, kau memberikan semuanya yang terbaik, saudara. Ini mengerikan sekali. Mari saudara, pagi hari ini buka setiap topeng-topeng, kedok-kedok yang ada menguasai hidup kita. Saudara terkasih, mari kita belajar ya, menjadi orang-orang yang hidup dari dalam maupun di luar itu sama. Tidak ada kemunafikan, tidak ada kejahatan. Ya saudara, benar-benar ada pertobatan yang hatinya takut akan Tuhan. Kalau hati kita sudah penuh dengan kuasa kejahatan, roh jahat, saudara, Tuhan tidak akan pernah ada dalam hidupmu, saudara. Sebab itu saudara, jangan jadi orang yang kejam. Jangan jadi orang yang bengis. Ya, jangan jadi orang yang, maaf saudara, spiritnya tuh begitu dingin, saudara. Ya. Jadi saudara terkasih, mari kita lihat satu contoh yang luar biasa. Di sini dikatakan ada seorang Samaria. Saudara, Samaria itu siapa? Samaria adalah bangsa yang tidak masuk hitungan. Bahkan bangsa yang kumuh, saudara. Tetapi lihat di sini. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ya. Saudara, orang Samaria ini hatinya tergerak oleh belas kasihan. Nah, saudara, apa yang dilakukan? Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Dia bukan hanya saudara turun atau dia perintahkan orang, tapi dia sendiri turun tangan untuk membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya saudara dengan minyak dan anggur. Saudara, minyak dan anggur ini punya makna yang sangat-sangat dalam. Orang Samaria ini bukan hanya saudara membalut luka-lukanya. Tidak hanya seperti, tapi dikatakan menyirami dengan minyak dan anggur. Saudara, minyak ini bicara sesuatu yang punya nilai.
Ya. Minyak ini bicara sebuah pengorbanan yang sangat dalam. Saudara, minyak juga bicara tentang saudara nilai-nilai, saudara. Pengurapan. Bahkan saudara, anggur bicara apa? Sesuatu yang sangat mahal. Jadi saudara, antara minyak dan anggur ini punya nilai yang mahal kalau kita melihat pada orang-orang Yahudi, saudara. Ya. Saudara terkasih, artinya orang Samaria ini tidak menahan apapun miliknya demi untuk apa? Merawat, membalut orang yang sedang mengalami penderitaan. Saudara, dia berikan semuanya. Minyak dan anggur. Saudara, mungkin saudara, kalau orang-orang yang tidak terlalu punya hati, ya udah dibalut, ya dibersihkan dengan air biasa. Gak perlu pakai minyak, gak perlu pakai anggur. Kenapa? Minyak dan anggur itu mahal. Saudara, ya minyak itu sesuatu yang prosesnya juga melalui pemerasan, saudara. Sehingga dia menjadi minyak, bahkan ada aroma-aroma keharuman, saudara. Ini bicara apa? Pengorbanan yang sangat dalam. Satu kerelaan yang sangat dalam. Kasih yang sangat dalam. Begitu juga dengan anggur. Ini bicara, saudara, gelora. Pada saat dia menolongnya dengan sukacita. Dia tidak melakukannya dengan ya siapa lagi yang nolong ini, kasihan nih orang dengan ngomel, tidak saudara. Tapi dia menolongnya dengan sukacita. Wow, ini kasihan sekali, ini harus ditolong, harus begini. Dia menolong dan melakukannya dengan gairah. Ini anggur, saudara. Berapa banyak kalau kita menolong orang tapi hati kita masih gerundel, masih marah, masih terpaksa, saudara. Kita nggak tulus. Tapi lihat orang ini, dia mengeluarkan ya minyaknya, bicara pengorbanan yang begitu tulus, saudara. Dan dikatakan anggur, dia melakukannya dengan gelora. Artinya ketika dia meletakkan korban, dia melakukannya dengan sukacita. Dia tidak mikir gini, wah perjalanan saya terhambat, waduh saya nggak bisa begini, saya rugi berapa. Enggak, saudara. Dia lepaskan semua, diletakkan semua. Ini seperti wanita yang mengurapi kaki Tuhan, saudara. All out, saudara. Belum cukup sampai di situ, saudara. Dia membawa, saudara ya, orang ini, saudara, dan menaikkan orang itu keledai, di atas keledai. Artinya apa, saudara? Dia rela menaikkan orang itu di atas keledai dan dia yang menuntun, saudara. Dia yang menarik keledai itu, saudara. Artinya apa? Dia rela berjalan berkilo-kilo mungkin, saudara, mencari rumah penginapan. Kenapa dia juga enggak naik keledainya, saudara? 2 orang. Kenapa dia berjalan? Bicara pengorbanan yang benar-benar totalitas, bukan cuma hartanya, duitnya, tapi hidupnya sendiri. Dia apa? Berikan passion. Saudara, ketika dia, ya saudara, selanjut ya ayat 35. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia dan jikalau kau belikan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Saudara, dia menyerahkan, saudara, orang ini ke tempat penginapan dan diberikannya juga, saudara, uang. Bahkan bukan sampai di situ, dikatakan kalau itu masih kurang, nanti saya akan bayar, saya akan kembali. Wow, saudara. Saudara, ini orang yang dia nggak kenal, siapa dia? Kerabat juga enggak, ya, saudara juga enggak. Tapi orang ini, saudara, mengatakan, aku akan menggantinya pada waktu aku kembali. Bayangin, saudara. Saya tanya sama Bapak Ibu Saudara, kalau itu terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara akan melakukan yang sama? Saudara yang kekasih, betapa banyaknya manusia sudah hatinya menjadi dingin, tidak ada kasih. Tapi bicara kasih kemana-mana, saudara. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan.
betapa pentingnya hati ini mempunyai rasa belas kasih. Saudara tahu nggak? Hati yang penuh belas kasih itu adalah hati yang sesungguhnya, yang dierami hatinya Tuhan. Orang yang hatinya penuh belas kasih dan benar-benar tulus, saudara. Karena ada sih orang juga yang suka punya belas kasih tapi temperamennya, karakternya mengerikan juga, saudara ya. Sisi lain dia memberi, mengasihi, sisi lain dia seperti anjing menggonggong-gonggong, saudara ya. Nah, saudara, tetapi orang yang benar-benar hatinya dipenuhi dengan belas kasih Tuhan, selalu harus ada apa? Yang namanya kerendahan hati, ketulusan dan kemurnian. Ya, banyak orang memberi tapi sifatnya, karakternya kayak bos, saudara. Ya, sikapnya seperti Tuhan, saudara ya. Bahkan mungkin lebih sombong dari Tuhan. Tuhan aja nggak sombong, saudara ya. Nah, jadi kita belajar ini introspeksi diri. Bukan berarti orang yang suka memberi kalau karakternya saudara seperti anjing menggonggong, seperti kuda liar, saudara ya. Kita bertobat, saudara ya. Karena nanti apa yang kita berikan, kita lakukan, semua itu akan dimuntahkan Tuhan, saudara. Bukan itu yang Tuhan mau. Hati yang penuh belas kasih itu juga hati yang punya kerendahan hati. Ya, bukan yang sombong, saudara ya. Karena banyak orang punya belas kasih tapi kesombongannya juga hebat, saudara. Sehingga kita seringkali menjadi orang yang gak jelas gitu loh hatinya, gak murni gitu, saudara ya. Nah, saudara terkasih, yang Tuhan mau pagi hari ini adalah di mana kau punya belas kasih, bahkan belas kasihmu tuh benar-benar belas kasih yang nilainya itu sangat-sangat, saudara ya. Sampai ada rasa korban di situ. Tapi ketika kau meletakkan korban itu dikatakan minyak dan anggur, saudara. Jadi sebetulnya message pagi hari ini bukan cuma hati yang penuh belas kasih, tapi hati yang penuh belas kasih dan memberikannya yang terbaik dan senyum, saudara ya. Bukan gitu, saudara, tapi senyum, sukacita. Artinya apa? Kalau kita memberikannya dengan yang terbaik, bahkan bisa, bila perlu, saudara, kalau saya lihat orang Samaritan ini semuanya dia berikan. Kenapa, saudara? Kalau dia katakan begini kok, kalau masih kurang, ya, aku akan menggantikannya. Berarti apa? Dia udah nggak ada uang lagi, saudara. Kenapa? Dia udah berikan semuanya. Dia katakan, aku akan menggantinya. Waktu apa? Aku kembali. Nah, kalau dia memang punya uang lebih, saya percaya dia akan tanya berapa ya kira-kira habisnya. Bahkan dia akan berikan lebih, saudara. Kasih deposit yang lebih supaya apa? Dia nggak usah kembali, saudara. Tapi di sini dikatakan, kalau masih kurang, nanti aku menggantinya waktu aku kembali. Artinya, dia sudah berikan semuanya. Saudara, kalau ini terjadi atas hidup kita, beranikah kita melakukan seperti ini? Dalam hidup ini kadang-kadang, saudara, tanpa sadar ada ujian-ujian Tuhan yang kadang kita tidak mengerti. Ujian-ujian yang kita lewati. Ya, jadi saudara terkasih, mari kita mengevaluasi hati. Sudahkah kita orang yang punya belas kasih? Ya, dan belas kasih kita yang kita lakukan benar-benar murni, saudara. Bahkan sampai nilai korban yang kita letakkan di kaki Tuhan lewat orang-orang yang Tuhan taruh di hati kita, saudara. Dan kedua, kita melakukannya dengan sukacita, walaupun mungkin saudara, kita juga masih pas-pasan, Bu. Saudara, percayalah, ketika kau melakukan yang terbaik bagi Tuhan, lewat jiwa-jiwa yang Tuhan taruh di hatimu, Tuhan akan perhitungkan semuanya. Dan satu hal yang saudara kita tidak boleh kita lupakan. Takaran kita akan dilihat Tuhan. Jadi, kalaupun kita memberi yang banyak, tapi kalau hati kita penuh kelicikan, hati kita bermanipulasi di dalamnya, itu juga akan dimuntahkan Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau kita berpelit-pelit ria, saudara, ya, itu bukan cuma dimuntahkan Tuhan, akan dihardik Tuhan, saudara. Jadi saudara terkasih, mari, jangan jadi orang yang punya selubung-selubung rohani, tapi jadilah orang yang benar-benar hidupmu itu rohani, bukan rohana, saudara ya. Jadi terkasih, artinya hati dan perbuatan kita itu selaras. Ya,
selaras, bukan karena saya namanya Larasati, saudara, kebetulan aja saudara ya. Jadi artinya selaras itu benar-benar murni, lurus, seimbang saudara. Jadi saudara terkasih, mari. Kalau didapati hati kita masih penuh dengan kejahatan, penuh dengan trik-trik saudara, mari kita bertobat. Ya, Tuhan mau hidup kita benar-benar orang yang punya belas kasih. Dan saya percaya kalau kita hidup dengan belas kasih Tuhan, saya percaya hidupmu bukan hanya dipelihara Tuhan, tapi hidupmu dan keturunanmu adalah orang-orang yang ujungnya tidak akan meminta-minta. Amin saudara. Nah selanjutnya saudara, kita belajar di sini adalah tentang, nggak tahu ya, saya menjadi satu punya rema. Di sini dikatakan tentang minyak dan anggur ini loh saudara. Ya, dari tadi seperti kayaknya minyak dan anggur, saudara ya. Saudara bicara minyak, kalau kita semua tahu proses minyak saudara ya. Saya sih nggak terlalu tahu saudara, tapi ya saya kurang lebih lah mengerti sedikit-sedikit saudara. Yang namanya proses minyak, saudara, dari kelapa, terus dikupas saudara ya. Terus mulai mungkin juga pemarutan saudara ya, mungkin pemerasan saudara, atau lagi dimasukkan ke penggorengan sampai saudara ya, sampai benar-benar menjadi ampas saudara. Ini proses perapian saudara ya, proses pemerasan, proses perapian sangat dalam. Artinya bicara hidup kita, kalau hidup kita diizinkan Tuhan melewati masa-masa seperti itu ya, dan ujungnya saudara, hidup kita menjadi orang yang diletakkan untuk kemuliaan Tuhan. Artinya kita udah susah-susah begini begitu, ujungnya saudara, aduh Tuhan kok cuma begini-begini aja. Atau sesuatu yang kita sudah kumpulin, pekerjaan kita udah bertahun-tahun untuk nabung saudara ya. Wah dengan harapan saya mau nabung nih ya, saya mau deposit ya. Deposit udah bertahun-tahun, ujungnya gini. Tuhan bilang begini, tidakkah kau punya belas kasih? Saudara, Tuhan, deposit baru mau cair. Tuhan ini kok mesti tahu aja. Tabungan baru napas Tuhan. Tuhan ini kok ngelirik aja. Saudara, itu bicara minyak. Setiap pengorbanan, setiap apapun yang kau kumpulkan, mungkin sen demi sen, dolar demi dolar, kalau yang punya dolar saudara ya. Tiba-tiba brak, waktu Tuhan datang, bum. Ya, Tuhan bilang gini, jangan kau nyanyi ku tak membawa apapun juga. Saudara, tiba-tiba Tuhan minta itu di situ. Atau Tuhan kadang-kadang lagi sentil saudara lewat kejadian orang, kasihan ya orang itu ya, masuk rumah sakit enggak punya biaya. Terus kita cuma gini, iya Tuhan, kasihan banget Tuhan, saya dukung di dalam doa. Tuhan bilang gini, capek deh. Saudara terkasih, hati-hati ya, kalau Tuhan lagi ngajak kita ngobrol tapi ujungnya Tuhan nyindir kita, kalau kita bukan enggak peka ya, pura-pura enggak peka kali ya. Jadi pasnya begitu deh, pura-pura enggak peka gitu ya, dengan argumen yang saya juga masih punya ini Tuhan, defisit juga ini, bahkan ini kurang nih Tuhan, kalau kurang nih. Nah Tuhan bilang ini, itu kan kurang kan, nanggung kan, ya udah kasih saja. Itu saudara, biasanya Tuhan begitu saudara. Saya pun begitu, Tuhan ini buat ini kurang, buat ini udah ambil buat Tuhan gitu saudara. Kenapa? Kalau itu buat Tuhan pasti ada bonusnya. Jadi seperti itu saudara. Bahkan ketika saudara ya, wah kayaknya sudah mulai banyak ini ya duit. Wah hati saya bilang, ada nggak usah ke sana, ujung-ujung juga entar tuh mau ambil gitu ya. Kita harus berjaga-jaga saudara ya, gitu saudara. Saya nggak munafik gitu ya. Ketika saya udah merasa, wih lumayan ini ya, wah tabungan lumayan nih. Saya bilang ini, udahlah nggak usah menggoda Tuhan lah, sudah saya tinggalkan semua itu. Kenapa? Saya harus berjaga-jaga kalau tiba-tiba Tuhan begini, win, hai gitu saudara. Saya udah tahu kalau udah win gitu ya. Karena saya tahu nada-nada Tuhan ketika Tuhan mau minta sesuatu dalam hidup saya. Saya bilang, hai Tuhan, saya bilang silakan habiskan semuanya. Tapi jangan lupa Tuhan beri aku kunci kerajaan surga. Ketika membutuhkan berangkas surga, aku punya kuasa tak membuka dan menutupnya. Gitu saudara ya. Jadi saudara, saya harus happy ya. Karena hati kita tuh enggak boleh terikat di situ saudara. Ya, kita harus jadi orang yang teruji di dalam mamon ya. Apalagi mama harus lepas dari mamon saudara ya. Oke, kita lanjut saudara. Bicara anggur.
Semua kita lepaskan harus dengan hati yang gembira. Haha, adalah obat. Semua diambil enggak apa-apa. Seperti obat. Hati yang senang, ambil saja, tetapi semangat yang patah membunuh tulang. Hati yang gembira, haha, Tuhan senang. Jadi saudara, kalau saudara tertawa berarti saudara siap-siaplah dengan Tuhan. Oke? Nah saudara terkasih, jadi saudara biarlah pagi hari ini menjadi perenungan yang benar-benar bukan hanya menggelitik tapi menggaruk semua hati saudara ya. Saya bersuka cita kalau ada orang-orang yang sedang digaruk Tuhan. Sebab apa? Ketika kau dibersihkan, engkau akan diisi jauh lebih banyak. Amin. Tapi jangan motivasi saudara seperti orang yang sedang bermain judi saudara ya. Tapi tulus saja. Oke saudara, saya rasa firman Tuhan cukup di sini dan kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dan kita akan memuji Tuhan. Saudara, percayalah ketika kita menjadi orang yang sangat penuh belas kasih, tanpa sadar Tuhan selalu ada di hatimu dan Tuhan selalu berkata, apapun juga yang kau butuhkan, aku selalu sediakan bagimu. Amin. Jadilah orang yang saudara yang selalu ya ingin menjadi berkat dimanapun engkau ada ya. Bahkan saudara bukan hanya menjadi berkat dalam skup kecil, menjadi berkat bagi seluruh dunia. Wow saudara ya, berarti saudara ada orang-orang yang sangat-sangat dipercaya Tuhan. Amin. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan dan kita akan pujikan satu pujian di mana kita menyerahkan hidup ini, bahkan seluruh hidup kita persembahkan bagi Tuhan pada jiwa-jiwa. Dan bukan hanya harta yang kita rela berikan, tapi hidup kita, jiwa kita, segenap hidup kita mau persembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, bagailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Katakan, Tuhan inilah hidupku. Tuhan inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang-Mu, yes Tuhan, di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, bagailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi
kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Katakan bagi kami Tuhan, bagi kami Engkau segalanya. Katakan bagi kami Engkau segalanya. Katakan bagi Indonesia kami berdiri, bagi Indonesia kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Katakan bagi Indonesia, biar hati kami penuh belas kasih Tuhan, hati kami penuh jeritan atas jiwa-jiwa, atas Indonesia, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Beri kami hati yang penuh belas kasih Tuhan, benar-benar belas kasih yang dari Tuhan turun atas hati kami, atas hidup kami, atas keluarga kami Tuhan. Yes Tuhan, kami mau membawa terang-Mu, berkat dan kasih-Mu Tuhan, sampai ke ujung-ujung bumi Tuhan. Katakan bagi bangsa ini, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Katakan hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku Tuhan, yes, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia.
menerobos setiap hati kami anak-anak-Mu. Dan tidak terlepas juga hamba-Mu secara pribadi. Ajar kami Tuhan menjadi orang-orang yang penuh dengan belas kasih, penuh dengan kerendahan hati, penuh dengan ketulusan Tuhan. Sehingga apapun yang kami perbuat Tuhan, ujungnya Engkau berkenan ya Bapa. Bahkan ajar kami memberi Tuhan, tanpa kami harus mencari pencitraan. Buang Tuhan setiap niat-niat jahat di hati setiap kami. Buang setiap ketidaktulusan dan manipulasi yang jahat di hati kami. Biar Kau basuh hati kami Tuhan dengan darah-Mu. Dan biar Kau kuduskan sehingga didapati kami berkenan kepadamu. Terima kasih ya Bapak. Terutama untuk bangsa kami Tuhan. Beri kami hati untuk berdiri bagi bangsa ini Tuhan. Berdoa, mencerita, menyatakan satu belas kasih untuk bangsa ini. Bahkan bawa hati kami berbuat banyak hal untuk bangsa ini Tuhan. Berbagi kasih Tuhan. Bahkan berkorban banyak hal Tuhan. Untuk memberi Tuhan jiwa-jiwa, perhatian, kasih. Bahkan setiap makanan-makanan yang bisa kami beri Tuhan. Beri apapun yang bisa kami lakukan Tuhan. Beri kami kemampuan, beri kami kesanggupan, dan beri kami jaminan Tuhan. Jauhkan kami dari hati yang dingin, hati yang tidak punya belas kasih ya Bapa. Mampukan kami Tuhan punya hati seperti hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dan kami terima Tuhan pagi hari ini Roh Kudus yang membarui hati kami, pengurapan yang mengubah hidup kami menjadi pribadi yang berkenan kepadamu, hati yang seirama melakukan yang terbaik bagimu ya Bapa. Tuhan, kami percaya ada beberapa hamba-Mu yang punya kerinduan dan meresponi firman-Mu untuk menjadi orang-orang yang mau menaruh belas kasih dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berikan benih-benih-Mu ya Bapa. Mampukan melakukan yang terbaik ya Bapa. Sehingga setiap apapun yang kami lakukan dengan iman dan ketulusan dan kasih menjadi satu korban persembahan yang berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Dan menjadi berkat buat setiap orang-orang yang menerimanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya jaminan Tuhan atas hidup kami dan keturunan kami sampai garis akhir. Kami terima berkat pengurapan kasih kemurahan Tuhan. Kami terima berkat Bapa Putra Roh Kudus. Kami terima berkat-berkat yang sudah Kau kuduskan dari ujung timur, utara, selatan, barat. Bahkan berkat bangsa-bangsa menjadi bagian kami. Berkat kerajaan Allah menjadi hak kesulungan kami dan keturunan kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau melindungi kami, menjamin kami. Dan Kau memberikan kami covenant-Mu Bapa sampai Kau datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Dan kami kembalikan segala puji hormat kembali kepadamu. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, setiap pagi ada doa pagi, selamat pagi Roh Kudus jam 5 pagi. Dan saudara di Instagram ya. Jadi bisa melihatnya atau live di Instagram. Dan saudara nanti tanggal 7 November akan ada pengajaran yang diberikan atau dilayani oleh Bu In Cipto. Ya. Jadi saudara, mari siapkan hati. Dan hari Senin saya akan berangkat ke Papua, jadi mohon doanya saudara. Saya juga butuh support doa dari Bapak Ibu Saudara yang saya cintai. Dan biar tetap semangat saudara, mengasihi Tuhan ya, mengejar hadiratnya dan perkenanan jauh lebih lagi. Oke Bapak Ibu Saudara terkasih, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati, Shalom, I love you all.